His music is saying "F you" to the audience, but in a really beautiful way. It's like, "F you, I love you. Now let me play you some beautiful music." You know, so there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will, and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. Tapi ini musim tanam ini udah berapa hari? Umurnya Pak? Umur tanamnya? Ya 2 bulanan ada. Oh, berarti aman. Kalau udah 2 bulan itu udah enggak. Belum ada Pak. Hah? Belum ada 2 bulan. Ya kurang udah lah. Pupusnya gimana Pak? Pupusnya masih anu mboten? Oh masih. Masih. Oh, nggih. Pupus Kadang malih, ada yang ya. kena, terus satu kedua Pindah lagi. Oh, nggih. Ganten dadi kenekane kok secile nek sakniki pun apik pun mboten anu enten mung katun siji loro. Nek sakniki pun anu Pak, taneman pun Selamat intinya nggih. kena kantun siji loro. Dadi riyen Nggih. mengke kena pun kula semprot kalih rabu. Oh, nggih. Kan kebetulan untuk ulat geraya ini kan juga masa hidupnya nggak terlalu lama. Paling maksimal hanya 20 hari ya, Bu Ani ya. 20 hari kan dia sudah mati. Gitu. Sudah jadi kupu-kupu lah, jadi entung mungkin nggih. Nggih. Terus nggak terlalu fatal masalah. Karena ini soal pangan kan masalah nasional nggih. Semua juga bermasalah. Kenapa juga jagung? Karena orang tentunya tidak hanya makan nasi saja. Karena orang juga butuh telur, butuh daging, gitu. Padahal telur dan daging bahan baku pakannya ya dari jagung kan gitu. Maka kena Bagas waras sehat. Saat masa kempalnya wiji wonten dalem Pak RW kanthi wilujeng boten wonten halangan. Ingkang sepindah ngaturaken Sugeng Rawuh Bapak Wakil Bupati derengipun pramila tamange mbok pilih wonten ngarsanipun Pak RW selaku tuan rumah. Nggih, Pak RW, nggih. Sedaya warga masyarakat Dusun Pokong nggih. Ingkang kula hormati Mbak Ani, Mas Sarno dan rekan-rekan sekalian. Nggih, intinipun hari ini kita akan rencanakan kegiatan gerdal dalam rangka untuk pengendalian hama penyakit terkait dengan ulat geraya yang sebenarnya ini sudah sangat dalam tanda petik cukup meresahkan masyarakat terutama kadang tani karena terdapat serangan ulat geraya di beberapa tempat. Yang alhamdulillahnya ulat geraya ini termasuk yang tidak terlalu fatal kalau kita bisa tangani sejak awal atau sejak dini. Di sisi lain ulat geraya ini juga mempunyai masa usia yang tidak terlalu lama juga, sekitar hanya mungkin kisaran 20 hari. Maka penting agar kiranya produktivitas jagung ini tetap berjalan dengan baik. Monggo seluruh kadang tani kita bisa melakukan antisipasi, mitigasi sekaligus melakukan gerakan pengendalian hama yang pada akhirnya insya Allah mudah-mudahan panen panjenengan tetap melimpah untuk tahun ini. Nah, monggo ini kita gerakkan dan harapannya mudah-mudahan serangan ulat geraya ini dapat bisa kita atasi dan sesegera mungkin mudah-mudahan kita setelah pasca panen ini untuk sesegera mungkin tanam lagi. Ngapunten nggih Pak RW, sedaya kadang tani, ini kebutuhan pangan kita sangat mendesak sekali, tidak saja di tingkat provinsi bahkan di tingkat nasional. Karena faktanya kita mengalami El Nino yang pada akhirnya kita mengalami gagal tanam untuk periode pertama. Itu sampai akhirnya berarti gagal panen juga. Kita tidak ada panen di musim yang seperti biasa kita lakukan. Nah, pada saat musim-musim seperti ini biasanya kita sudah panen, tapi hari ini kita belum panen. Maka terjadi kelangkaan pangan ini cukup serius di seluruh negara, tidak saja di Indonesia.
maka pemerintah sangat fokus, pemerintah sangat serius untuk mempertahankan kemandirian pangan kita. Maka pasca ini monggo panjenengan semua untuk tetap semangat, tetap bertanam. Mangke saat sampunipun ini panen, segera tanam lagi. Insya Allah pemerintah akan menyediakan benihnya, terutama padi dan jagung. Karena ini adalah kebutuhan mendasar, kebutuhan nasional untuk menjaga stabilitas nasional. Karena kalau nanti pangan kita ini kurang, kita mau impor ternyata negara lain juga mengalami kesulitan menghentikan ekspornya, yang akhirnya kemandirian pangan kita tidak siap. Kalau kita mengalami kelaparan, bisa terjadi kerusuhan massal. Monggo saya harapkan nanti ada tanam sisip sebelum panen, masih dipretel, langsung bisa tanam lagi. Monggo nanti bisa dibantu dengan teman-teman PPL untuk menyiapkan berapa lahan yang mau ditanam, berapapun pokoknya pemerintah akan menyiapkan, terutama padi dan jagung, berapapun luasannya, karena pemerintah sudah mengalokasikan anggaran itu sekitar untuk jagung 2 juta hektar, kemudian untuk padi juga 2 juta hektar. Jadi semua yang sudah existing itu sangat diprioritaskan, berapapun kebutuhannya akan dipenuhi gitu. Monggo insya Allah nanti termasuk pupuk subsidinya juga mendapatkan tambahan yang insya Allah nanti akan memudahkan kadang tani untuk bisa tanam. Intinya semangatnya sama, mari kita bela negara salah satunya untuk kadang tani adalah menanam. Kalau padang tani, bela negaranya adalah menanam. Bagaimana menyiapkan pangan untuk kepentingan masyarakat kita yang lain. Tentu tidak ekosektoral. Kalau Gunung Kidul, tapi saudara-saudara kita yang ada di perkotaan, yang ada di lokasi-lokasi lain yang nggak punya lahan, itu sangat berharap dari kita semua. Nah, terhadap hal ini monggo nanti kita semangat, mudah-mudahan kita memberikan sumbangsih kebutuhan pangan untuk di tingkat provinsi atau bahkan di tingkat nasional. Oke. Kalau kinten ngoten nggih, intinya tetap semangat, monggo kadang tani, karena panjenengan semua adalah pahlawan-pahlawan kehidupan yang akan menghidupi kita semua. Jadi kalau petani itu hukumnya titik, bahwa panjenengan semua adalah pahlawan pangan, pahlawan kehidupan yang menghidupi kita semua. Nggak ada PNS ini yang bisa hidup kalau bukan karena panjenengan semua gitu. Terus panjenengan itu menghidupi orang lain. Maka kami berada di baris terdepan untuk bagaimana mengupayakan, bagaimana berusaha agar kebutuhan pangan kita tercukupi, agar kebutuhan benih petani itu bisa kita upayakan. Ini Pak, kegiatan pagi hari ini di Ponceng ini apa nih Pak? Ya, hari ini kita melaksanakan kegiatan gerdal bersama-sama warga masyarakat Padukuhan Poko. Dan ini adalah bagian dari antisipasi terjadinya serangan ulet gerayak yang sebenarnya ini menyerang hampir di seluruh tanaman jagung di Kabupaten Gunung Kidul. Alhamdulillahnya teman-teman POPT ini bergerak cepat, hampir setiap kali ada serangan ulet gerayak, segera tim turun ke lapangan yang pada akhirnya dapat mengantisipasi sekaligus bisa melakukan gerakan pengendalian secara bersama-sama yang pada akhirnya insya Allah panen jagung di Kabupaten Gunung Kidul aman, produktivitasnya juga meningkat, dan insya Allah tanaman jagung di Gunung Kidul cukup luas, yang mudah-mudahan nanti produktivitas di Gunung Kidul ini bisa lebih baik. Insya Allah gerakan pengendalian terutama serangan hama penyakit yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, teman-teman POPT ini sangat intens berkomunikasi dengan seluruh Poktan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, sehingga dengan sangat cepat mereka membantu masyarakat untuk mengendalikan hama. Itu Mas. Ya, ada pesan-pesan untuk para petani di Gunung Kidul Pak? Pertama, untuk kadang tani di Kabupaten Gunung Kidul, saya mohonkan dengan adanya serangan ulet gerayak ini untuk bisa menggunakan pestisida yang ramah lingkungan, sehingga pada akhirnya tidak terdampak kepada dampak-dampak ekosistem lainnya. Karena pasca ini biasanya tanaman jagung daunnya ini digunakan sebagai
konsumsi pakan ternak, sehingga kalau nanti digunakan dengan pupuk kimia yang berisiko tinggi, sehingga dikhawatirkan nanti justru akan berdampak kepada penyakit atau bahkan kematian bagi ternak kita. Dan harapannya dengan ramah lingkungan ini semoga bisa lebih komprehensif penanganannya dan hasilnya tetap produktivitasnya tinggi, dan pada akhirnya mudah-mudahan lahan kita juga tidak rusak akibat banyaknya bahan-bahan kimia yang berada di lahan kita. Gitu, Mas. Mangke gampang nggih kula sinten. Asmane lengkap sinten, Pak? Sarno, Sebagai petugas pengendali organisme pengganggu tanaman POPT, tepatnya di Kapanewon Ponjong dan Karangmojo. ya, bisa diceritakan kegiatan yang ada di Pokoh Sidoarjo ini seperti apa ini, Pak? Siap, pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan gerakan pengendalian untuk ulat graya UGF pada tanaman jagung di kelompok tani Trimanunggal Pokoh Sidoarjo. Pada kesempatan pagi hari ini kita menggunakan bahan pengendali, yaitu kita menggunakan bioinsektisida. Kita tidak menggunakan langsung bahan kimia karena pertama tanaman di sini sudah lumayan agak aman karena kemarin sudah dikendalikan dengan bahan kimia. Insya Allah dengan penggunaan bioinsektisida ini termasuk salah satu bahan pengendali yang agak ramah lingkungan, ini nanti mampu untuk mengantisipasi dan mengendalikan ulat graya ini. Ya, kalau untuk hama seperti ini sendiri menyeluruh di Gunung Kidul atau seperti apa, Pak? Ya, sebetulnya ulat graya ini sudah merajalela di Kabupaten Gunung Kidul. Kita juga sering monitoring setiap sebulan sekali se-Kabupaten Gunung Kidul, mulai dari wilayah selatan sampai utara. Rata-rata memang sekarang sedang merajalela serangan ulat graya seperti ini. Ya, kalau untuk cara menanggulanginya sendiri ada tahapan-tahapannya tidak, Pak? Untuk penanggulangan yang paling utama kita itu harus selalu mengadakan pengamatan rutin, Pak. Biasanya petani itu tanpa ada pengamatan rutin tahu-tahu sudah terjadi serangan terus bingung bagaimana untuk mengantisipasi dan mengendalikan. Sebetulnya setelah kita mengadakan pengamatan ada serangan ulat 1-2 segera kita ambil, atau kalau tidak kita menggunakan bahan yang agak ramah lingkungan dengan kotoran telek gergaji ditambah abu dapur 1:1 bisa dimasukkan di setiap kuncup-kuncup tanaman atau bisa disebarkan waktu pagi hari embun belum sat. Insya Allah ini nanti bisa mengantisipasi dan mengendalikan ulat tersebut. Kalau kita menggunakan langsung bahan kimia, ini kemungkinan besar nanti yang kebal tidak mati, besok setelah menjadi kepompong dan kupu akhirnya akan menetas dan kembali lagi di tempat itu lagi. Nggih, pun mungkin nek rampung mungkin kon gitu. Nggih, jadi kolaborasi keluarga. Nggih. Pencarian ini mental nih. Kayak ban nih. Kenen aku esok nganti tak kiri. Aneh tak? Ada yang nama ini kita dari telur. Pertama itu kupu meletakkan telurnya di sini, pangkal ini, Pak. Di sini 150 sampai 200 calon ulat. Terus nanti setelah netas itu naik menjadi agak besar, instar 2. Setelah ini nanti gede, itu instar 3. Berarti ini masih kok golek iki ora ketemu to. Niki ketemune bablas mlebu. Niki Sumira asal Malaki. Niki kan jenengan pijet, Pak. Niki ora mencetet. Boten ulet kita. Jadi seolah-olah niki kayak karet iki. Nek kudune sing jenenge ular niku kan dipijet mencetet. Terus yang kedua, ini kan kayak huruf J nggih sirah. Nek wis gede ketok banget iki. Kepalane. Penasaran huruf Y niku lho, Pak. Wis instar telu ketok. Yes, inilah dia. Yes. Bisa ciri-ciri ini. Delok Pak ben nganu kan iki lho. Anggir sik bolong-bolong kuwi lho, Dik. Ora, Y niki kaya ngopo kaya